Ngapain ya? Ini loh, temu putihnya lagi makanin ular. Iya, iya. Kira-kira manfaatnya apa yang kalau ini apa? Ini Temu putih ya ini? ya duduk situ ya, Oke. biar biar bersemi. Sayang banget ya, bagus-bagus dimakanin ular. Iya. Temu putih itu bagus banget untuk kista gitu. Jadi itu digunakan untuk ibu-ibu atau pasien-pasien yang dengan kista ovarium. Jadi tujuannya apa? Tujuannya dia akan menjadi antioksidan untuk menyerap ininya tadi, untuk ngempesin. Itu bagus banget itu gitu. Tapi harus diolah dengan baik, dengan cara yang maksimal ya, untuk supaya manfaatnya itu kita dapat. Jadi ketika diminum itu tubuh langsung merespon. Oh, berarti pas banget ya sama ini apa? Kebanyakan kan sekarang ibu-ibu yang KB, Hmm, ada yang KB suntik sama pil itu, hmm. sering banget ada keluhan ketika cek di dokter objin, terdeteksi nih ada kayak miom, kista, itu apa ada hubungannya sama KB itu sendiri yang Bisa jadi ada efeknya kan. Yang namanya haid itu kan sebenarnya proses fisiologis kan seorang wanita kan. Jadi dia harusnya mengeluarkan darah kotor nih. Ada yang efeknya dari KB itu kan nggak haid, otomatis darah kotornya kan nggak keluar dong. Sedangkan sebenarnya itu tuh bahasanya sih gampang ya, untuk detox tubuh sendiri. Jadi kalau laki-laki kan nggak buang ya, ya. kalau perempuan kan ada haid ya, laki-laki buangnya kan paling pipis sama keringat, pipis keringat sama BAB kan, ada tiga. Nah kalau perempuan kan ada pipis, BAB, BAK, terus haid juga gitu. Jadi ada proses pembersihannya di situ. Nah ketika itu diganggu dengan KB Hormonal ya, ya. hormonal, itu bisa mempengaruhi itu tadi. Harusnya kan dibuang, kok nggak dibuang gitu. Iya, iya. Akhirnya ya ada efek sampingnya pasti, ada yang miom, ada yang kista Benar. seperti itu. Miom itu apa sih? Miom itu seperti tumor ya, cuma seperti tumor, cuman di kandungan. Dia nongol seperti seperti tumor. Kalau pasien-pasien tumor itu kan ada tuh, ada yang di kaki, ada yang di tangan, pokoknya terserah dia mau tumbuhnya di mana. Iya. Tapi di sini dia khusus untuk miom itu tumbuhnya di kandungan, Rahim ya. di rahim. Terus ada juga yang kena kista seperti itu. Kalau kista beda bentuknya. Kista itu bentuknya kayak cairan, jadi itu harus dibuang juga, karena itu juga akan, ketika dia membesar dia akan menimbulkan rasa sakit sama dengan miom juga. Kira-kira penanganannya gimana yang biar ibaratnya ibu-ibu yang memakai KB suntik atau pil atau implan ya, Hmm. itu bisa menghindari hal-hal seperti itu. Maksudnya biar nggak ada miom, apa kista, seperti itu. Oh ya, kalau masalah penanganan itu kembali lagi ke tubuh masing-masing ya. Karena tidak bisa semua itu disamakan, atau bahasa orang Jawa dikebiahuyakan, kan nggak bisa. Tapi pada dasarnya yang pertama itu harus dijaga adalah asupan nutrisinya. Kalau memang memilih menggunakan KB itu bagus. Tapi harus dijaga juga asupan-asupan yang tidak jelas. Seperti misalnya kita, ini bukan mendiskreditkan satu makanan ya, misalnya kita makan seblak, seblak kan boleh ya, boleh seblak itu, tapi ketika kita mengkonsumsi seblak terlalu berlebihan, itu justru tidak bagus. Kandungan bumbu yang namanya apa namanya, kencur, itu bagus antioksidannya, tapi sayang sekali di situ tertutup dengan bahan-bahan yang lain, misalnya seperti penggunaan sosis, Iya, makanan penggunaan olahan lah ya. makanan olahan. Sedangkan di dalam makanan olahan itu pun kita nggak tahu tuh di dalamnya ada apa saja. Banyak pengawet pasti. Pengawetnya, perasanya gitu. Kecuali misalnya teman-teman bikin nih, atau Umi bikin sendiri ya,
bikin bakso. Nah, kita udah tahu bakso kita seperti apa, kualitas bakso kita seperti apa. Atau kita bikin sosis atau bikin nugget, itu kita sudah tahu kualitas dari makanan yang kita bikin sendiri seperti itu. Nah, terus kalau kita balik lagi ya yang makan sebelah tadi. Nah, di dalam situ kalau nutrisinya proteinnya sudah bagus, tetapi ini bahan-bahannya nggak bagus kan juga nggak bagus juga. Maksudnya ketika bahan-bahan yang tambahannya lebih banyak daripada bahan yang aslinya, ya itu sama aja dengan bohong kan, gitu. Gitu. Terus penanganannya biar ini ya pembersihan setelah makan sebelah atau makan instan atau makan-makan yang minim nutrisi, ibaratnya ya kita harus mengimbangi dengan makanan yang penuh gizi. Intinya rahimnya didetok lah ya, Ya, istilahnya. harus pembersihan tetap. Karena Karena residu dari KB nah, tadi betul. pemicunya. Residu KB itu kan harus dibuang sebenarnya. Cuman kan ya masing-masing orang dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya bahwa aku cocok nih dengan KB ini, aku cocok nih. Tapi tetap namanya mengganggu hormonal, itu tetap tubuh itu ya harus dikembalikan ke fisiologisnya. Gitu. Makanya perlu untuk detox itu tadi, pembersihan. Kira-kira herbal apa yang cocok buat itu, buat detok rahim itu? Yang basicnya tuh apa gitu? Basicnya yang paling yang paling mudah didapat, kalau tadi kita nunjukin kan temu putih ya. Yeah. Itu temu putih. Temu putih itu agak sulit dicari, atau kunyit putih itu juga agak sulit dicari. Yang biasa saja yang setiap hari kita yang konsumsi. ada di dapur istilahnya. Yang ada di dapur saja. Di situ kita punya apa? Punya kunyit, kita punya jahe. Itu bagus banget untuk bantu pembersihan rahim kita, rahim ibu-ibu ya teman-teman. Gitu. Gitu. Iya. Okay. Tapi ingat, penggunaannya harus yang bagus, pengolahannya jangan sampai serta-merta terus kita mengkonsumsi itu tapi kita tidak tahu cara mengolahnya yang bagus, ya itu bahaya. Itu akan berisiko. Kita harus tahu nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita udah tahu nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kita akan yakin bahwa ini jadi obat buat tubuh kita gitu. Intinya semua makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari harus diperhatikan ya. Benar, harus diperhatikan. Nggak serta-merta karena ini enak gitu, enak nanti lagi terus berlebihan nggak boleh. Karena ingat seperti pesan Rasulullah adalah makan tidak berlebihan, minum tidak berlebihan. Makanlah selagi kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Seperti itu. Karena kan kita tahu sekarang zaman sekarang nih kan makanan kekinian itu kan luar biasa luar ya. biasa. Habis sepakat sih dengan bahasa-bahasa dari, misalnya ini ambil ininya Dokter Cahyono misalnya. Dokter Cahyono di sini menggagas bahwa khusus itu untuk dibersihkan. Tubuh kita harus dibersihkan dengan apa? Dengan herbal, bukan dengan obat kimia seperti itu. Ya kita ini Abi nggak mendiskreditkan produk kimia ya, karena kita tetap harus bersahabat dengan obat-obat kimia, tetapi kita harus tahu nih kondisi tubuh kita sejauh mana. Baru ketika kita sudah kondisi tubuh kita bersih, misalnya kita sakit cukup minum obat 1-2 tablet atau 1-2 kapsul, atau sesuai dengan ini dokter 3 hari misalnya, itu sudah langsung membaik. Yang bikin masalah adalah ketika tubuh kita udah terlalu kotor, udah susah untuk ininya. Terus apalagi minum jamu takut, minum herbal takut, tapi minum obat kenceng. Nah itu yang bahaya. Gitu. Istilahnya mencuci pakaian kotor di air comberan ya. Betul sekali. Gitu. Kita bener pakai ini deterjennya bagus, tapi airnya air comberan, ya percuma dong. Iya, tetap kotor ya. Tetap kotor. Begitu juga tubuh kita ya, ya. Tubuh kita tetap harus dibersihkan. Biar kata mungkin nggak setiap hari ya kita harus minum herbal, enggak. Tapi mungkin seminggu 3 kali boleh, nggak masalah. Tapi kalau tubuh kita memang benar-benar butuh ini, ya setiap hari harus diminum. Gitu. Kondisi misalnya lagi sakit ya harus minum setiap hari. Gitu. Kalau misalnya itu sebagai alternatif bahwa kita belum mau ke dokter atau kita belum punya ini ke dokter, ya udah
minum herbal, bersihkan dulu tubuhnya. Jadi ketika nanti kita ke dokter enak, lebih cepat gitu. Mm-mm. Gitu Oh gitu. solusinya. Oh iya ya. Iya, Bismillah, bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. bermanfaat buat yang nonton. Alhamdulillah.